Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Tusatna Rizky NIM 079. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu sumber daya informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu peranti keras. Umumnya, komponen utama dari komputer adalah prosesor, memori, penyimpanan, data input, dan data output. Nah, yang pertama yaitu prosesor atau Central Processing Unit atau CPU. Nah, CPU ini adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan, mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, serta mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data. Nah, dalam CPU ini ada yang disebut sebagai kecepatan prosesor, yaitu jumlah siklus yang terjadi per detik yang dinyatakan dalam megahertz. Nah, ukuran word adalah ukuran berapa banyak bit yang digerakkan dengan satu siklus komputer. Lalu ada kekuatan, yaitu dipengaruhi oleh ukuran word dan kecepatan prosesor. Kedua adalah memori atau random access memory. Nah, memori ini adalah ruang penyimpanan primer yang terletak pada motherboard atau papan sirkuit. Nah, data pada memori ini akan hilang jika daya dimatikan. Lalu ada ruang penyimpanan atau storage. Nah, memori yang terletak pada alat ini tidak akan hilang jika daya dimatikan. Nah, memori ini juga tidak terletak pada motherboard. Nah, ada dua jenis ruang penyimpanan, yaitu yang pertama fixed storage, yaitu permanen, misalnya hard drive. Lalu yang kedua yaitu removable storage yang dapat dilepas, misalnya disk, flash drive, USB, CD, dan DVD. Lalu ada alat-alat input atau input device, yaitu menangkap data menggunakan metode manual atau elektronik, lalu mengirim data ke ruang penyimpanan atau memori. Ada dua jenis data yang diterima, yaitu yang pertama data yang diterima dari manusia, yaitu input dengan mengetik, keyboard, mouse, monitor, dan bicara ke mikrofon. Yang kedua yaitu data yang diterima dari mesin, melalui alat elektronik dan pemilih. Selanjutnya yaitu alat-alat output atau output device, yaitu menyajikan dan mengirim data dari komputer ke pengguna. Misalnya itu melalui monitor yang biasa berukuran 17-19 inci. Ada juga melalui printer, yaitu printer laser dan printer tinta. Selanjutnya yaitu multimedia, adalah penggunaan lebih dari satu media di saat yang sama. Misalnya itu ada informasi berupa teks disertai gambar dan suara atau video. Selanjutnya ada alat-alat komputasi pribadi. Dengan adanya komputasi pribadi ini, para pengguna dapat melakukan sendiri pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama yaitu telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, yaitu ada keypad sebagai alat input, layar tampilan sebagai output, dan memiliki fitur lain yang membantu fungsi bisnis, misalnya daftar kontak, agenda, alarm, dan kalender. Pada perkembangan selanjutnya terdapat telepon seluler atau smartphone. Dikatakan cerdas karena dapat menjalankan pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro dan memiliki fitur agenda dan kontak yang juga lebih lengkap, mempunyai akses web serta dapat mensinkronisasikan seluruh informasinya dengan sebuah komputer mikro. Selanjutnya yaitu jaringan komputer rumah, sehingga para pengguna dapat mengakses internet berkecepatan tinggi dari rumah. Ada dua jenis modem, yaitu modem kabel dan modem DSL atau Digital Subscriber Line. Nah, pemasangan modem ini yaitu yang pertama ada router nirkabel, yaitu membagi koneksi untuk beberapa komputer tanpa kabel. Lalu ada juga kartu jaringan nirkabel yang menghubungkan beberapa komputer ke modem. Keamanan nirkabel. Untuk masalah keamanan terdapat beberapa solusi, yaitu yang pertama menggunakan kata sandi untuk membatasi akses ke jaringan nirkabel. Yang kedua yaitu adanya enkripsi data, yaitu dikirim antara komputer mikro dan router nirkabel. Yang ketiga yaitu wide equivalent privasi atau WEP. Nah, sedangkan untuk keamanan komputasi rumah bisa diatasi dengan mengupdate sistem operasi dan peranti lunak secara berkala. Selanjutnya, menginstal peranti lunak antivirus yang selalu diupdate. Yang terakhir yaitu mendownload program anti-spyware. Selanjutnya yaitu peranti lunak sistem atau sistem software, yaitu menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh pengguna dari satu komputer. Tugas ini berhubungan dengan peranti keras, misalnya yaitu Microsoft, Linux, Android, Mac, iOS, BlackBerry, dan lain-lain. Dan juga peranti lunak aplikasi, yaitu peranti lunak yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya ada Mozilla Firefox, Opera Mini, VLC, dan lain-lain. Nah, ada dua jenis peranti lunak, yaitu yang pertama peranti lunak siap pakai atau pre-wired application system, yaitu peranti lunak yang langsung bisa dipakai tanpa harus diprogrammer sebelumnya. Yang kedua yaitu peranti lunak yang ditulis oleh pengguna atau end user computing, sehingga pengguna dapat mengatur sendiri kebutuhan peranti lunak yang dibutuhkannya. Kemudian ada peranti lunak yang mudah digunakan oleh pengguna atau user friendly. Artinya pengguna yang bukan programmer pun bisa menggunakan peranti lunak itu dengan baik.
Di bawah ini adalah karakteristik aplikasi yang mudah digunakan, yaitu yang pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna. Yang kedua, menu daftar perintah dengan langkah-langkah dan adanya ikon. Yang ketiga, pola dan formulir-formulir isian. Yang keempat, terdapat bantuan yang sensitif pada konteks. Yang terakhir, antar muka bentuk grafis dengan simbol yang terstandarisasi. Selanjutnya yaitu komunikasi, adalah transmisi data antar komputer yang dapat dilakukan melalui koneksi publik maupun jaringan pribadi. Yang pertama yaitu koneksi publik. Protokolnya dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara, sehingga kecepatannya biasanya lebih lambat dari jaringan pribadi dan kualitas komunikasi datanya rendah. Ada dua jenis yang dapat digunakan, yaitu yang pertama modem saluran telepon standar, yang kedua yaitu modem kabel yang menghubungkan kabel koaksial ke komputer. Selanjutnya yaitu saluran pribadi atau private line, yaitu satu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi pribadi yang disediakan oleh perusahaan telepon. Ada dua jenis saluran yang umum digunakan, yaitu yang pertama saluran P1 yang digunakan organisasi bisnis dengan lalu lintas komunikasi data yang tinggi. Yang kedua yaitu saluran P3 yang biasanya digunakan oleh para penyedia layanan internet. Selanjutnya ada jaringan pribadi maya atau Virtual Private Networks atau VPN, yaitu jaringan dengan keamanan dan kecepatan saluran pribadi dengan internet berbiaya rendah. Nah, peranti lunak yang digunakan biasanya tunneling, yaitu menciptakan seperangkat lokasi-lokasi perantara peralatan telepon untuk transfer komunikasi data. Lalu ada komunikasi jaringan. Pada tahun 1946, sebuah organisasi bernama International Organization for Standardization membuat sebuah standar interkoneksi terbuka atau Open System Interconnection atau OSI untuk koneksi-koneksi jaringan. Nah, OSI ini terdiri atas 7 model lapisan. Itu ada lapisan fisik, lapisan link data, lapisan jaringan, lapisan transport, lapisan sesi, lapisan presentasi, dan lapisan aplikasi. Selanjutnya ada protokol untuk komunikasi komputer. Pada awalnya, komputer tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain, hanya dengan terminal-terminal. Terminal sendiri adalah alat yang tidak dimiliki ruang penyimpanan atau prosesor. Terminal ini hanya menyediakan alat yang memasukkan dan menampilkan data bagi komputer. Nah, perkembangan selanjutnya terdapat yang disebut sebagai System Network Architecture atau SNA, yaitu dirancang untuk komputer besar, misalnya seperti mainframe. Lalu ada token ring atau protokol peer-to-peer, yaitu memungkinkan setiap komputer untuk bertindak sebagai pengendalinya sendiri. Yang terakhir ada Ethernet, yaitu sebuah protokol terbuka bagi peer-to-peer tersebut. Yaitu pakai data, yaitu satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Nah, salah satu protokol penggantian paket atau yang biasa disebut sebagai Transmission Control Protocol atau TCP adalah protokol penggantian paket yang melalui dua jaringan komputer. Selanjutnya ada yang disebut sebagai alamat jaringan internet atau alamat IP atau internet provider. Nah, alamat unik ini digunakan untuk menjalankan paket melalui jaringan. Biasanya itu terdiri dari 4 bagian berupa kumpulan angka yang menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Jaringan ini membentuk blok-blok yang dapat membentuk sebuah internet. Nah, ada istilah kartu antarmuka jaringan atau Network Interface Card atau NIC, yaitu perantara di antara data yang bergerak dari komputer dan jaringan. Yang pertama ada jaringan area lokal atau Local Area Networks, yaitu sekelompok komputer dan alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama, misalnya kabel tembaga, nirkabel, serat optik, dan lain-lain. Nah, ada yang dinamakan Metropolitan Area Network atau MAN, yaitu jaringan yang dengan batas fisik hanya 10 mil. Ada juga Wide Area Network atau WAN yang menghubungkan komputer yang jaraknya melebihi batas dari LAN dan MAN. Jaringan-jaringan tersebut membentuk sebuah internet. Jadi, internet adalah sekumpulan jaringan yang dapat disatukan bersama, bersifat umum dan terbuka. Ada dua jenis, yaitu intranet dan extranet. Internet yaitu membatasi akses ke jaringan hanya anggota organisasi saja, sedangkan extranet lebih terbuka, yaitu pengguna jaringan bisa di luar batas perusahaan. Yang terakhir yaitu konvergensi komunikasi dan komputasi, yaitu alat komputasi dan komunikasi yang saling menyertakan fitur yang dimiliki keduanya. Ada sebuah fitur yang disebut sebagai Voice over Internet Protocol atau VoIP, yaitu perlawatan komunikasi melalui internet laksana komunikasi digital. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.